Halo semuanya, kembali lagi di channel Laptop Sugus. Pada video kali ini, saya akan menunjukkan proses pembuatan desain cover buku. Nah, seperti contoh yang saya tunjukkan sekarang ini hanyalah contoh. Bukunya tidak ada dan tidak akan pernah ada. Jadi, desain cover buku ini sengaja saya buat hanya untuk contoh. Oke, perhatikan dulu di bagian layoutnya. Di sini ada 3 bagian. Nah, yang saya tunjukkan di sini yang ada gambar model baju hitam adalah bagian depannya, di mana ada tipografi, yaitu tips sukses, kemudian wanita karir. Kemudian di bagian sebelah kiri yang ada gambar model baju merah adalah nanti bagian belakangnya. Ya, desain bagian belakang yang biasanya berisi sinopsis. Dan yang di tengah ini yang menjadi pemisah, ini bukan pemisah ya. Tetapi ini nanti setelah dicetak nanti bukunya akan dilipat dan ini akan menjadi bagian punggungnya. Ya, nanti seberapa tebal isi halaman buku nanti bagian punggung ini akan menyesuaikan. Nah, ini contoh saya buat ukurannya 30 x 20. Lebarnya 30 cm, tingginya 20 cm. Dan bagian punggung ini saya ambil contoh 1 cm. Oke, pada video bagian pertama ini saya akan menunjukkan pembuatan layoutnya, termasuk juga proses seleksi pada gambar model yang baju hitam ini. Nah, ini konsepnya saya munculkan dari dalam kotak. Ini ada objek kotak yang saya posisikan seperti ini. Di sini nanti saya akan tunjukkan proses seleksi dengan teknik masking. Ya, pada video tutorial sebelumnya saya sudah pernah tunjukkan teknik masking. Nah, jadi untuk menghilangkan background pada foto aslinya, saya akan menggunakan teknik masking, terutama di bagian area rambut. Nah, karena di sini saya akan menyeleksi detail bagian rambut agar ujung rambutnya juga kita bisa dapatkan. Jadi perlu menerapkan teknik masking. Nah, seperti apa teknik maskingnya? Silahkan buka kembali aplikasi Photoshop-nya. Silahkan buat dokumen baru dengan ukuran yang sudah saya sebutkan tadi, yaitu lebarnya 30 cm, kemudian tingginya 20 cm, resolusi 300, color mode RGB, background content white, kemudian color profile-nya sRGB. Nah, pastikan satuan ukurnya di sini adalah cm. Kemudian klik OK. Dan sebelum mulai, silahkan dipersiapkan dulu bahan-bahannya. Di sini saya menggunakan 2 bahan, yaitu berupa foto model, kemudian ada 2 gambar, ada gambar QR code dan logo perusahaan penerbitnya ya. Ini ceritanya brand atau perusahaan penerbitnya. Selebihnya ini saya buat di Photoshop. Nah, yang pertama kita buat dulu guideline-nya. Nah, apa itu guideline? Sebelum menampilkan guideline, pastikan dulu penggaris yang ada di atas ini dan yang di sebelah kiri ini tampil. Nah, caranya di menu view, kemudian centang rulersnya atau Ctrl R. Nah, kenapa penggarisnya harus ditampilkan? Karena kita akan membuat yang namanya guideline. Nah, guideline ini, perhatikan contoh yang sudah jadi ini. Nah, ini garis yang warna biru yang kalian lihat ini adalah guideline. Pada tutorial sebelumnya pernah juga saya tunjukkan. Jadi, penggunaan guideline ini akan membantu kita memberikan batas. Karena dalam desain cover buku, kita harus menentukan batas seberapa bagian depan dan seberapa batas bagian belakangnya. Terutama untuk bagian punggungnya ini, yang ada tulisan tips sukses wanita karir dengan posisi vertikal ini. Nah, di sini ukurannya 1 cm. Dan 1 cm ini akan kita letakkan tepat di tengah-tengah. Ya, ini kalau dibagi 2, 15 cm ya, 15 ya, 15 di kiri, 15 di kanan. Kemudian lebar 1 cm-nya kita ambil dan posisikan tepat di tengah-tengah. Tidak lebih, tidak kurang. Oke, semoga paham ya maksudnya. Sekarang kita tampilkan dulu guideline-nya.
Saya akan bagi dua dulu halamannya. Saya ambil dari penggaris yang di sebelah kiri untuk vertikal. Klik kiri tahan. Nah, jadi otomatis ya akan nempel di tengah-tengah di angka 15. Ya, kenapa angka 15? Karena ukuran dokumen yang kita gunakan di sini 30 dikali 20, lebarnya 30 cm ya. Nah, ini contoh. Nanti kalau bikin desain yang sebenarnya menyesuaikan dengan kebutuhan. Oke, karena bagian punggung di sini saya ambil contoh lebarnya 1 cm. Jadi kita harus membuat area 1 cm yang tepat di tengah-tengah. Nah, caranya di sini dari ukuran 15 cm yang di tengah-tengah ini, kita ambil ke kiri setengah dan ke kanan setengah. Jadi yang ke kiri setengah itu adanya di 14,5. Nah, kita ambil guideline yang baru, kemudian posisikan di 14,5. Ya, ini bisa di zoom ya, Ctrl plus untuk memperbesar. Ya. Nah, kurang lebih sekian. Atau cara gampangnya, ya, ini kan cara manual. Saya kembalikan dulu. Ya. Menghilangkan guideline cukup dikembalikan ke asalnya. Cara gampangnya, kita masuk ke menu view, kemudian klik new guide. Ya, pilih new guide. Pastikan di sini satuan ukurnya sudah cm. Kita langsung ketikkan position. Dan untuk orientasi kita pilih yang vertikal karena kita buat guideline yang vertikal, tegak lurus. Oke, masukkan angka di sini kita perlunya 14,5. Nanti sesuaikan dengan setting di komputer masing-masing ya, apakah titik atau koma, yaitu tergantung dari setting regional bahasa ya. Klik OK. Nah, langsung muncul guideline di ukuran 14,5. Ya, langsung presisi. Oke, yang berikutnya di 15,5. Klik view, new guide lagi. Kemudian ketik 15,5. Nah, kita sudah dapatkan ukuran lebar punggung bukunya yang 1 cm. Ini contoh 1 cm ya. Nanti kalau memang desain yang sebenarnya ada yang 2 cm, tergantung seberapa tebalnya nanti. Oke, bagian yang tengah-tengah ini bisa dihapus, bisa dibiarkan. Saya akan hapus ini, saya akan kembalikan. Ya, seperti itu. Nah, di sini dari pembuatan guideline, batas antara bagian depan di sebelah kanan dan bagian belakang di sebelah kiri, ini sudah ada ya, sudah kita dapatkan. Dan bagian yang tengah ini menjadi pemisah ya, bagian punggungnya nanti. Oke, semoga sampai di sini paham ya untuk membagi layout halamannya dulu. Jadi biar tidak dominan desainnya ke bagian belakang nanti atau ke bagian depan itu. Nah, kita lihat lagi. Oke, nanti kalau misalnya perlu guideline yang horizontal, silahkan bisa dibuat. Ya, saya akan buat yang horizontal, dari atas diambil. Ini tepat di ukuran 10 cm ya. Karena tingginya 20 cm, jadi pembagiannya tengah-tengah di 10 cm. Nah, yang pertama di sini saya akan buat layoutnya dulu. Ya, yang terdiri dari objek shape, yaitu bentuk kotak dan bentuk segitiga ya. Nah, di sini yang kita gunakan adalah objek rectangle. Warna yang saya gunakan backgroundnya di sini warna putih, ya, warna putih. Jadi saya tidak lagi menambahkan warna background. Saya langsung ke pembuatan objek. Di sini gunakan rectangle tool. Pastikan pilihannya masih shape. Saya akan gunakan warna tertentu dulu agar bisa lebih jelas kelihatan. Misalnya warna biru ya. Nah, ini warna sementara.
tanpa stroke ya, stroke-nya dimatikan. Ya, sama seperti buat objek pada desain tutorial sebelumnya. Oke, saya akan buat objek kotak tahan shape agar ukurannya proporsional. Nah, kurang lebih segitu. Saya lihat dulu ukurannya agar bisa sama dengan contoh yang saya buat. Di sini saya akan cek dengan guideline. Ini kurang lebih batasnya di sini sekitar 23 ya, 23 sekian ya. Oke, ini maksudnya biar sama ya. Ya, saya akan buat guideline dulu nanti agar bisa sama persis dengan contoh yang sebelumnya. Oke. Nah, objek kotak ini saya akan beri nama di sini kotak 1 ya. Oke, objek kotak 1 ini saya akan putar posisinya. Jadi seperti ini. Aktifkan Show Transform Control atau langsung dengan shortcut Ctrl T. Lalu kita putar ya. Arahkan pointernya di bagian sudut. Tahan Shift juga. Klik kiri tahan, lalu putar. Nah, kalau tidak menahan Shift nanti dia akan mencari ukuran yang bebas ya. Nah, kita tahan Shift agar terkunci di sudut tertentu. Ya, itu di 45 derajat ya. Oke, lepas. Nah, klik tanda centang atau tekan Enter. Oke, ini saya akan posisikan dulu. Nah, ini ternyata lewat ya. Nah, saya akan atur lagi, Ctrl T. Ini saya akan posisikan. Perhatikan, di sini kalau ingin mengatur ukurannya, kalau kita tarik ke kiri atau ke kanan, tahan Shift, nanti dia akan seperti itu. Jadi kalau ingin mengatur agar tetap proporsional, ambil dari pojok. Nah, saya akan ambil dari pojok kanan bawah. Nah, seperti itu ya. Ya, itulah fungsinya guideline, jadi lebih mudah kita membuat ukuran yang sama ya, seperti contoh. Nah, mungkin ini contohnya saya akan hide dulu fotonya ya. Nah, seperti itu. Oke, kita sudah dapatkan ini. Nah, ini saya akan duplikat lagi untuk membuat objek yang di tengahnya, karena di sini ada 2 kotak ya. 2 kotak saya buat yang warna abu-abu gelap dan terang. Oke, yang ini saya duplikat Ctrl J. Sebagai tambahan, Ctrl J itu ada di menu layer ya. Nah, new layer, jadi kita membuat layer dari kopian layer yang ada ya, jadi biar tidak bingung nanti. Saya lebih suka dengan cara cepat, Ctrl J. Ini kotak 2. Nah, kembali lagi dengan transform control, Ctrl T. Saya akan atur lagi di sini ya. Nah, pengaturan scale-nya dari pojok-pojok saya akan perkecil sedikit, kurang lebih sekian dan sekian ya, nanti diperkirakan saja. Nah, biar tidak bingung, saya akan ubah dulu warnanya. Yang pertama ini warna, ini kita kembali ke basic shape-nya ya, ke tool basic shape-nya. Saya gunakan warna abu-abu yang lebih gelap ya, mungkin ini lebih cocok. Kemudian yang kedua warnanya abu-abu terang ya, seperti ini. Oke ya, kurang lebih seperti itu ya. Nah, ini kita posisikan agak di atas. Ini saya ukur dulu kira-kira di posisi di 8 cm ya, di 8 cm. Ya, ini saya ambil dulu ukurannya di 8 cm.
Ya, seperti itu. Saya akan bawa naik. Nah, seperti itu. Oke, kalau sudah selesai, ini bisa disingkirkan. Dan ini juga bisa disingkirkan. Oke, untuk posisi ini sudah pas. Saya akan ambil foto dulu sebagai objek utama nanti yang akan kita proses. Ya, seperti ini. Silakan nanti cari bahan sendiri. Oh, sorry, yang ini. Ya, saya akan ambil fotonya. Ya, ini dia fotonya. Oke, masukkan fotonya. Saya akan lakukan dengan cara yang seperti biasa. Saya buka dulu fotonya. Kemudian, ini masih ada background abu-abu ya. Kemudian fotonya ini saya bawa ke layar yang baru. Ya, seperti itu. Oke, ini hapus lagi. Ya. Nah, inilah yang akan saya proses dengan teknik masking. Ya, kita cocokkan dulu ya. Nah, saya pilih gambar ini karena dari segi posisi ya. Bukan posisi, tapi posenya. Nah, pose tangan modelnya seperti ini. Maka dari itu saya buat konsep bentuk objek kotak. Kita lihat dulu contoh yang jadi. Ya, jadi biar nyambung dari segi konsep desain. Ya, tangannya di pinggang keduanya membentuk belah ketupat ya kalau disambung. Nah, jadi simetri dia ya. Sejajar dengan objek kotak yang saya posisikan seperti belah ketupat ini. Oke, sekarang sebelum dimasukkan ke sini, saya akan hilangkan dulu background ini dengan teknik layer masking. Oke, perhatikan kita seleksi dulu. Ya, ini saya rename biar tidak lupa. Ini foto. Nah, sekarang diseleksi dulu, gunakan selection tool. Saya akan gunakan quick selection di sini. Ya, silakan diatur ukuran brush-nya, ukuran size-nya. Cara mengatur ukuran size agar lebih cepat, bisa tahan tombol ALT, alternate, lalu kemudian klik kanan tahan. Nah, silakan bisa digeser ke kiri kanan untuk mengatur ukuran brush. Ya, itu mengatur ukuran atau size-nya. Nah, sedangkan untuk mengatur hardness-nya, ya seberapa lembut nanti tepiannya, masih dengan cara yang sama, tahan ALT, kemudian klik kanan tahan, arahkan ke atas bawah. Ya, dibawa ke atas itu semakin lembut tepiannya. Ya, perhatikan dulu, nah ini. Ya, bawa ke atas semakin lembut, bawa ke bawah ini dia semakin kasar atau semakin jelas. Ya, seperti itu. Nah, untuk pengaturan kali ini saya akan gunakan hardness-nya di 90%, ya 100% juga bisa, dan ukurannya nanti disesuaikan. Oke, di sini kita seleksi di area modelnya, di area badannya ya. Ya, seperti itu. Kalau background-nya sudah berwarna sama, itu akan lebih mudah untuk proses seleksi. Mainkan ukuran brush-nya, pastikan sampai di ujung ya. Kalau ada lebih, nanti silahkan dikurangi, gunakan brush yang tipenya minus ini. Oke, nah, perhatikan di bagian area kepala atau bagian area rambut. Saya zoom in dulu. Nah, di sini kita sisakan sedikit area background-nya, khusus di bagian rambut. Ya, ini contoh nanti jika menyeleksi foto yang rambutnya terurai. Tentu kalau menggunakan teknik seleksi seperti ini, ya saya ambil contoh, saya langsung duplikat ya.
Ctrl J misalnya. Ya, saya akan hide foto aslinya. Nah, perhatikan di sini bagian rambutnya tidak rata ya. Ini terpotong dia. Kalau kita bandingkan dengan yang asli, nah ini yang asli itu kelihatan ujungnya. Jadi kalau misalnya langsung di cut atau dihapus backgroundnya, nanti kalau tidak rata menyeleksi bagian rambut ya seperti ini. Nah, saya ulang lagi ya. Oke, saya ulang dari proses seleksi. Sisakan sedikit bagian rambut ya dengan cara memberikan space ya, khusus di area rambut. Saya sisakan sedikit space area background karena di sini akan saya ambil bagian detail rambutnya agar dapat ujung-ujung rambutnya. Nah, seperti itu ya. Sedangkan bagian yang lain bisa sampai habis, silahkan nanti diperiksa ya, dicek dengan teliti. Karena kalau hasil seleksinya tidak bagus, nanti potongan gambarnya juga tidak akan bagus. Langkah awal ini adalah seleksi. Usahakan seleksinya rapi. Oke. Sorry. Oke, dirasa cukup ya. Nah, kalau sudah masih dalam keadaan terseleksi dengan tools selection ya, selection toolsnya ini, perhatikan bagian panel layer. Ya, kita klik add layer mask. Ya, perhatikan di bawah di bagian panel layernya. Jadi masih keadaan terseleksi seperti ini. Klik add layer mask di sebelahnya layer FX ya, layer style ini. Ya. Nah, sehingga nanti pada bagian layer foto akan seperti ini. Ya, perhatikan di bagian panel layer dan di bagian area atau stage-nya, ini bagian rambut masih menyisakan background, sedangkan sisanya sudah di-cut. Oke, sekarang kita aktif di layer masking yang warna hitam ini. Kemudian klik kanan, lalu pilih Refine Mask. Ya, klik Refine Mask ya, klik kanan, pilih Refine Mask. Nah, nanti akan ada panel Refine Mask seperti ini. Oke, ini view-nya silahkan bisa dipilih, gunakan yang warna hitam agar kita bisa melihat hasilnya dengan maksimal. Karena kita akan melanjutkan untuk seleksi di bagian ujung rambut ya, di bagian area rambut agar detail bagian rambutnya kita dapat. Nah, untuk pengaturan brush juga bisa diatur di bagian size atau lakukan yang sama, Alt, klik kanan, atur ukurannya ya. Sesuaikan dengan ukuran bidang yang akan kita brush. Oke, langsung saja kita brush seperti ini. Klik kiri, gosok-gosok. Pastikan hanya di area yang tersisa backgroundnya dan menyentuh ujung rambutnya sedikit. Ya, perhatikan di sini yang saya lakukan. Saya hanya fokus di bagian tepian rambut dan sisa backgroundnya yang saya seleksi tadi ya. Nah, seperti ini. Kemudian bawa ke tengah sedikit. Ya, seperti itu. Jadi area rambutnya sudah kita dapatkan. Ya, cukup mudah ya. Nah, itu tergantung dari hasil seleksi yang kita lakukan. Oke. Nah, kita bisa preview di sini ya. Nah, sampai di sini sudah cukup bagus hasilnya ya. Kalau sudah, klik OK. Ya, jadi ujung rambut sudah kita dapatkan. Kalau tanpa teknik masking seperti ini, agak sulit kita menyeleksi dengan hanya menggunakan Quick Selection atau Magic Wand Tool sekalipun. Oke. Nah, untuk membandingkan, ya, saya akan buat layer untuk background ya. Kita bisa ngecek di sini. Oke, saya akan gunakan warna terang. Kita cek dulu hasilnya. Alt Del, ya, perhatikan. Ini sementara ya. Ya. Oke. Di bagian ujung rambut sudah kita dapatkan.
Oke, saya hapus lagi. Nah, itu hanya untuk mereview ya, mereview hasil. Oke, sampai di sini untuk proses seleksi dengan teknik masking, semoga paham ya. Nah, sampai di sini kita sudah dapatkan foto model yang sudah terseleksi ya, backgroundnya sudah hilang. Nah, nanti kalau ingin memperbaiki, kita bisa masuk lagi di area layer mask tadi. Ya. Misalnya di sini saya akan cek bagian yang lain. Tadi saya masih fokus di bagian kepala, bagian bawah kemungkinan masih ada yang belum rapi. Kita bisa cek, klik kanan di area di thumbnail layer maskingnya, yang warna hitam ini, klik kanan lagi, refine mask. Ya, ini settingannya masih sama. Ya, kita bisa cek di bagian yang lain ya. Nah, ini kalau masih menyisakan putih-putih nanti bisa diproses ya. Nah, seperti ini. Di bagian tangan, ya, bagian tangan ini saya akan atur ukuran brushnya ya, saya gosok sedikit ya, hilang ya. Oke, jadi nanti kembali ke proses seleksi awal. Kalau bagus, proses seleksinya akan menghasilkan potongan gambar yang bagus. Oke, semoga paham sampai di sini. Kita lanjut dulu. Nah, foto sudah jadi. Selanjutnya kita akan buat potongan-potongan lainnya. Di sini saya akan buat yang warna hijau ini ya. Nah, warna hijau ini saya ukur dulu, ini kira-kira di 4 cm dan ya kira-kira di 12, kurang ya, kurang sedikit. Nanti silahkan menyesuaikan dengan konsep masing-masing, tidak harus mengikuti contoh yang saya buat, tapi kalau ingin yang seperti ini silahkan nanti diikuti pelan-pelan. Nah, jadi di sini ukuran yang saya buat sesuai dengan batas ini ya, batas ukuran kotak yang pertama. Oke, di sini saya hide dulu fotonya. Sebentar saya akan proses lagi. Saya akan buat layer baru untuk objek kotak berikutnya. Ini warna hijau. Saya akan langsung pilih warna hijau. Warna hijaunya yang ini ya. Nah, seperti itu. Transform. Saya atur posisinya sekian. Di sini kurang lebih sekian. Dan ini saya aktifkan dulu ya. Mungkin ini sedikit mengganggu. Ya, kurang lebih sekian. Oke, guideline-nya saya singkirkan dulu. Nah, ini saya bawa di bawah ya. Ini kotak 3 ya. Kotak hijau lah mungkin ya. Oke, saya bawa ke bawah dan saya duplikat lagi untuk yang warna hijau di sebelah kanan. Ini kurang lebih sekian ya, setengahnya. Ini saya duplikat, Ctrl J, kotak hijau 2. Ctrl T, kita atur setengah, kurang lebih sekian. Yang ini juga sekian. Oke. Nah, ini sudah jadi, baru layout yang seperti ini. Ya, kemudian sisanya saya akan tambahkan yang besar ini ya, kotak yang besar ini, kemudian ada kotak warna hijau, bukan hijau sih ya, biru-biru muda terang. Nah, saya akan duplikat objek kotak yang ada. Ini kotak yang abu-abu, saya akan duplikat. Ctrl J, saya akan bawa di bagian bawah kotak hijau yang kedua.
Nah, seperti itu. Oke, ini kotak 3. Transform, kemudian saya atur. Ini ukurannya agak sedikit besar. Saya akan zoom out dulu. Oke, ini karena bagian di sini tidak kelihatan, saya akan buat jadi bentuk segitiga dengan warna yang lebih terang ya. Ini warnanya saya ubah dulu. Oke, transform. Oops, saya lupa. Saya akan gunakan direct selection tool ya. Nah, saya akan seleksi di bagian ujung. Lalu saya hapus. Ya, jadi bentuk segitiga. Kemudian kembali ke transform control, saya akan atur ini dengan ukuran yang lebih besar. Nah, seperti itu. Ini kurang lebih posisinya di sini ya. Ya, saya posisikan lurus. Oke. Ya. Ini sepertinya kotak hijaunya perlu saya atur lagi. Terlalu panjang. Oke. Ya, sudah sama persis ya. Nah, kemudian saya akan buat yang kotak warna biru muda ini. Biru muda ini saya ambil lagi dari kotak yang ke kotak yang pertama ya. Saya ambil lagi dari kotak yang pertama. Ctrl J, ini kotak 4. Oke, ini saya akan geser ke sini ya. Ini posisinya nanti di bawah kotak 3. Warnanya saya ubah dulu. Warna ini ya, warna ini dia. Oke. Opacity-nya saya kurangi jadi 50%. Dan ini saya atur ke bagian atas. Ya, seperti itu. Oke. Ya. Ops, ternyata berbeda. Warnanya bukan warna biru. Ini warna hijau terang. Ya, ini dia. Oke, sip. Jangan lupa untuk disimpan agar tidak hilang nanti jika komputernya tiba-tiba mati. Nah, sampai di sini bagian layout sudah jadi untuk bagian depan ya. Saya akan lanjutkan untuk bagian belakangnya sedikit. Saya ambil dari kotak 3 ya. Ini bukan kotak lagi ya, segitiga ini. Kotak 3 saya duplikat lagi, ini jadi kotak 5. Saya beri nama kotak sajalah. Oke, ini saya akan ubah posisinya, transform lagi, kemudian saya akan balik posisinya, klik kanan, flip horizontal. Ya. Nah, ini di bawah layer kotak hijau yang pertama. Saya bawa turun kotak 5-nya di bawah layer kotak hijau. Nah, seperti ini. Oke. Ya, seperti itu nanti ya. Dan terakhir ini di bagian
area punggung. Saya buatkan yang abu-abu seperti ini ya, warnanya sama. Ini posisinya paling atas. Saya buat layer baru dengan rectangle tool lagi, gunakan warna yang sama. Saya buat di sini ya seperti itu, transform. Ya. Oke, untuk guideline. Nah, kalau ingin menghilangkan tanpa harus menghapus, bisa di hide dulu. Masuk ke menu view. Ya, di sini masuk di pengaturan show. Ya, di sini ada guide. Nah, saya biasa menggunakan shortcut Ctrl titik koma. Ya, guide akan hilang sementara. Untuk ditampilkan lagi, Ctrl titik koma. Oke, untuk bagian layout sudah jadi. Selanjutnya, saya akan kembali ke layar foto. Nah, ini. Di sini saya akan proses lagi agar fotonya muncul dari dalam kotak ya, muncul di bagian kotak ini. Ya, kurang lebih posisinya sekian ya. Ini saya tampilkan dulu. Ya, ini. Oke, kurang lebih sekian. Nah, di sini tidak menggunakan teknik clipping mask, tetapi saya akan menghapus bagian kakinya. Nah, zoom in dulu. Oke, saya akan duplikat dulu ya. Duplikat sebagai backup. Ctrl J. Ya, saya akan hide yang copy, kemudian aktif kembali di bagian layer masking, yang bagian yang warna hitam ya. Thumbnail layer masking warna hitam ini. Klik kanan, pilih apply layer mask. Ya, jadi hasil maskingnya sudah menyatu dengan layer aslinya, jadi sudah tidak bisa diedit lagi untuk maskingnya. Nah, di sini saya akan hapus. Kita gunakan eraser tool. Ya, eraser, saya akan atur hardness-nya kurang lebih di 60% lah, atau kalau bisa lebih tinggi, sekitar 80%. Ya, kalau dihapus nanti di sini ya tentu kita tidak bisa menghapus biar pas, nanti akan bergelombang. Oke, cara gampangnya di sini agar kita bisa menghapus dengan bebas. Kita seleksi dulu area kotak yang akan menjadi batas. Nah, di sini yang menjadi batas adalah kotak yang paling di tengah ini. Ya, seperti ini ya. Nah, kotak yang di tengah ini yang kotak yang pertama. Kotak pertama. Mana kotak pertama ini? Oh, bukan kotak pertama, kotak yang kedua. Ya, ini. Ya, kita seleksi dengan mengambil ukuran seukuran kotak yang di tengah ini ya. Aktif di layar foto. Kemudian tahan kontrol, lalu arahkan pointernya di kotak yang kita tuju. Ya, klik di bagian thumbnail, layar thumbnailnya. Klik. Sehingga menghasilkan ukuran seleksi ya, seukuran kotak. Ya, seperti ini. Nah, dalam keadaan seperti ini kita bisa bebas menghapus. Aktifkan eraser tool-nya. Nah, ini masalahnya kenapa? Oke, saya ulang lagi. Ini harus kita balik. Ya, jadi sengaja saya kasih contoh tadi bahwa dengan melakukan seleksi seperti ini kita bisa dengan mudah menghapus tanpa harus khawatir bagian lainnya terhapus. Cuma di sini yang kita inginkan yang terhapus adalah bagian luar, bukan bagian dalam. Oke, caranya masih dalam keadaan terseleksi ya. Saya ulang lagi. Ctrl D untuk hilangkan seleksi. Aktif di layar foto, kemudian arahkan pointernya di thumbnail layar kotak yang dituju untuk mencari ukuran batasnya, batas kotaknya.
tahan kontrol klik di thumbnail kotak. Nah, sekarang kita balik seleksinya, agar yang terseleksi adalah di luar area kotak, bukan di dalam. Nah, balik seleksi itu ada di menu select, di sini inverse, atau bisa menggunakan shortcut Shift Ctrl I. Ya. Nggak ada bedanya ya. Nah, sebenarnya ada perbedaan. Perhatikan di bagian tepian. Ya. Jadi sebelum dibalik seleksinya, ya seperti ini. Ini tidak ada garis seleksi. Nah, begitu kita balik, inverse. Nah, jadi di bagian luar sudah ada seleksi. Nah, ini tandanya sudah terseleksi ya, bagian luar, di luar kotak. Nah, sekarang kita hapus di bagian luar kotak. Gunakan eraser tool, aktif di layar foto, masih dalam keadaan terseleksi seperti ini ya. Nah, kita bisa bebas menghapus. Ya, meskipun erasernya kita arahkan di bagian tengah, dia tidak akan menghapus karena di luar area seleksi. Ya, area seleksinya ini. Ya, hapus, 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 hapus. Oke, kalau sudah, hilangkan seleksi, Ctrl D. Hilangkan seleksi, Ctrl D itu ada di menu select. Ya, ini deselect, Ctrl D. Oke, semoga sampai di sini paham ya. Nah, nanti finishingnya tinggal kita tambahkan bayangan. Nanti belakangan akan saya bahas ya. Oke, sampai di sini proses untuk tahap pertama sudah jadi ya. Nanti untuk berikutnya menambahkan teks, saya akan bahas di video selanjutnya. Untuk foto yang ini juga langkahnya sama ya, prosesnya sama, hanya saja nanti saya akan ambil dari yang sudah jadi. Oke, silakan dulu dicoba dengan konsepnya masing-masing. Kalau ingin mengikuti konsep saya, silakan diikuti langkah-langkahnya seperti tadi. Sampai ketemu di video bagian yang kedua.